Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita akan mendengarkan sabda Rasulullah SAW ini. Rasulullah SAW bersabda, Al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kita membaca hadis yang lain. Anna Amr bin al-As radhiyallahu anhu قال لما ألقى الله عز وجل في قلب الإسلام saat Allah memasukkan Islam dalam hatiku. Qal ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyubayi'ani agar beliau membaiatku. Fa basata yadahu ilayya. Lalu Rasulullah SAW membentangkan, mengulurkan tangannya ke arahku. Fa qultu la ubayi'uka. Lalu aku katakan, aku tidak akan berbaiat kepadamu, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Hatta taghfira li ma taqaddama min dhanbi, hingga engkau memaafkan kesalahanku yang telah lalu. Faqala li Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Amr, ama alimta, wahai Amr, tidakkah kau tahu annal hijrah, bahwasanya hijrah tajubu ma qablaha minadz-dzunub, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ya Amru, ama alimta, tidakkah kau tahu wahai Amr, annal Islam, bahwasanya Islam yajubu ma kana qablahu minadz-dzunub, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hadis ini terdapat dalam kitab Irwa Al-Ghalil. Sahabat Amr bin al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini. Kita membaca penjelasan hadis ini. كان الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه من الأذكياء الذين يعلمون معالي الأمور وكيفية الوصول إليها في الجاهلية والإسلام. Sahabat Amr bin As adalah seorang sahabat yang terkemuka, sahabat yang termasuk sahabat yang cerdas, ya, yang mengetahui perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang tinggi, dan bagaimana mencapai dalam ketinggian, mencapai hal-hal yang tinggi dalam perkara-perkara tersebut, di masalah jihad maupun di masa Islam. Min dzalika, di antara hal yang menunjukkan ini, ma yarwihi fi hadal hadis an biyadayati islami, yaitu dalam hadis ini yang menjelaskan tentang permulaan tatkala dia masuk Islam. Wa annahu lamma alqallahu azza wa jalla fi qalbihi al-hidayah wa talkal syirki, tatkala Allah SWT memasukkan dalam hatinya petunjuk dan meninggalkan kesyirikan, wa arada ad-dukhula fil Islam, dan dia ingin masuk Islam, dhahaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayyi'ahu 'ala ad-dukhul fil Islam. Dia pergi ke Nabi SAW untuk berbaiat untuk masuk Islam. Wal mubaya'ah, baiat itu adalah ya al-mu'ahadah, perjanjian. Ma'khudah min al-bai', terambil dari kata al-bai', jual beli. Lianna kulla wahid minal mutabayi'ain kana yamuddu yadahu ila sahibihi. Wa kadha hadhihi al-bai'ah takunu bi akhdil kafi. Karena orang yang bai'at itu mereka saling berjabat tangan, membentangkan tangannya kepada saudaranya dan dijabat oleh saudaranya. Demikian juga dalam bai'at ini. Wal maksud huna al-mu'ahadatu al-Islam wa sam'i wa ta'ah. Maksud dari bai'at dari Amr bin As kepada Rasulullah SAW adalah perjanjian untuk meluk Islam, mendengar dan taat pada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Madda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadahu. Maka Nabi pun tatkala melihat Amr bin As membentangkan atau tatkala ingin baiat Amr bin As, maka Rasulullah SAW mengulurkan tangannya. Liya'khudha min Amr al-ahda ala dhalik, agar untuk mengambil janji dari Amr bin As agar memeluk Islam, taat, yaitu mendengar dan taat. Namun, faqala Amr radhiyallahu anhu, Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ubayyuka ya Rasulullah hatta taghfira li ma taqaddama min dhanbi. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW mengulurkan tangannya, dia tidak menjabat dulu, dan dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
aku tidak akan membaiatmu sampai engkau mengampuniku dosa-dosaku yang telah lalu. Karena di masa jahiliyah, Amr bin As ini terkenal sebagai sahabat yang sangat atau seorang yang membenci Islam, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Namun Allah memberikan petunjuk kepada beliau. Wa hadha min husni aklil mar'i idza dakhala fi amrin jadid. Wa istaritu li nafsi afdal syurut. Wa huna radda alaihi Nabi SAW bi anna al-hijrah ila Allah wa rasuli min amakin syirki wal kufr ila mawatin al-islam wal iman tajubu ma qablahu min ad-dunub fa tamhuha. Maka tatkala Amr bin As mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak akan berbaiat kepadamu sampai engkau mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Nah, di sinilah bentuk yaitu kecerdasan daripada Amr bin As. Dia menggunakan akalnya. Dia ingin masuk Islam. Dan masuk ke dalam agama Islam berarti meninggalkan perkara-perkara yang dahulu zaman jahiliyah. Maka dia mensyaratkan untuk dirinya, yaitu syarat yang paling utama, yaitu ingin diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Nabi SAW menjawab bahwasanya hijrah yang dilakukannya kepada Allah SWT, hijrah kepada Allah dan Rasulnya yang dilakukannya dari tempat kesyirikan dan kekufuran ke tempat Islam, ke negeri Islam, negeri iman, itu tajubu ma qablaha minad dunub fatamhuha, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa anal Islam yamhu ma kana qablahu minad dunub. Demikian juga Islam menghapuskan seorang masuk Islam, dosa-dosa yang telah lalu terhapuskan. Ad-dunub allati kanat fil kufur wasyirki, kekufuran kesyirikannya terhapus tatkala dia masuk Islam dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha misdaq qaulihi ta'ala. Ini adalah pembenaran firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah Muhammad, lil ladina kafaru, kepada orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum, mereka akan diampuni, maqad salaf, apa yang telah mereka lakukan di masa lalu akan diampuni. Surah Al-Anfal ayat 38. Wa hadhil umur kulluha min fadlillahi ala ibadihi. Ini semuanya adalah karunia Allah SWT kepada hambanya. Wa lihadzihim ala dukhul bil Islam, agar mereka masuk Islam. Wa darki syirki kulli, agar mereka meninggalkan kesyirikan. Wal bu'di an kulli ma fihi madinnatun lil munkarat, agar mereka menjauh dari hal-hal kemungkaran. Wa ma yughdhibullaha subhanahu, dan hal-hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, karunia Allah SWT amat luas. Allah SWT memerintahkan agar Rasul mengatakan kepada orang-orang musyrikin, Qul, katakanlah ya Muhammad, lilladina kafir, kepada orang kafir, jika mereka berhenti, yughfar, mereka akan diampuni maqad salaf, apa yang telah lalu mereka akan diampuni. Nah, ini bentuk daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat.